kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Priska Afrian Suryani Hemi dengan NPM 23106060. Perkenalkan, nama saya Yudina Farid, NPM 23106072. Perkenalkan, nama saya Octavian Nugaprecius Garu, NPM 23106056. Terima kasih. Apa itu medan makna? Medan makna adalah kelompok kata yang saling berhubungan karena artinya masih berada dalam satu wilayah makna. Biasanya, kata-kata ini punya tema yang sama atau bisa saling menggantikan tergantung konteksnya. Medan makna sekolah. Kata-kata yang termasuk dalam medan makna ini: guru, murid, kelas, pelajaran, ujian, raport, seragam, papan tulis, jam pelajaran, kepala sekolah. Penjelasannya, semua kata tersebut saling berhubungan dan berada dalam satu ranah makna yang sama, yaitu sekolah. Kata-kata ini sering muncul bersama dalam konteks pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Kenapa medan makna penting? Yang pertama, membantu kita paham konteks. Saat membaca teks atau mendengarkan percakapan, kita bisa menebak topik pembicaraan. Yang kedua, membuat tulisan lebih kaya. Kalau nulis cerpen, puisi, atau artikel, pemahaman medan makna bikin tulisan kita lebih hidup dan nyambung. 3. Latihan berpikir kritis. Bisa bantu juga dalam memahami makna tersirat dalam teks. Kesimpulannya, medan makna adalah kumpulan kata yang saling berkaitan karena memiliki hubungan makna dalam satu tema atau konteks tertentu. Kata-kata dalam medan makna tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang utuh tentang suatu topik. Dengan memahami medan makna, kita bisa, yang pertama, menangkap isi dan konteks suatu teks dengan lebih mudah. Yang kedua, mengembangkan kosakata secara tematik. Yang ketiga, menulis atau berbicara dengan lebih runtut dan nyambung. Singkatnya, medan makna membantu kita melihat bahwa kata-kata punya hubungan satu sama lain dan bersama-sama membentuk jaringan makna yang memperkaya pemahaman kita terhadap bahasa. Pengertian idiom. Idiom adalah ungkapan atau frasa yang memiliki makna khusus yang tidak dapat dipahami hanya dengan menganalisis kata-kata individualnya. Ciri-ciri idiom. Makna khas. Makna idiom tidak dapat diturunkan dari makna kata-kata penyusunnya. Misalnya, idiom dari kata kuda hitam tidak berarti kuda berwarna hitam, tetapi merujuk pada seseorang yang tidak terduga bisa berhasil. Yang kedua, kekakuan. Idiom biasanya tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa mengubah maknanya. Misalnya, kita tidak bisa menggantikan kata dalam idiom banting tulang menjadi banting saja. Yang ketiga, penggunaan kontekstual. Makna idiom seringkali bergantung pada konteks di mana ia digunakan. Idiom dapat memiliki variasi makna tergantung pada situasi sosial atau budaya. Jenis-jenis idiom dalam semantik. 1. Idiom verbal. Ungkapan yang melibatkan kata kerja seperti membanting tulang yang berarti bekerja keras. Dalam kajian semantik, idiom ini menunjukkan bagaimana tindakan dapat diungkapkan dengan cara yang lebih ekspresif. Yang kedua, idiom nominal. Ungkapan yang melibatkan kata benda seperti bola panas yang berarti masalah yang sulit. Ini menunjukkan bagaimana konsep dapat disampaikan dengan cara yang figuratif. Yang ketiga, idiom adverbial. Ungkapan yang melibatkan kata keterangan seperti di luar dugaan atau tidak terduga. Ini menunjukkan bagaimana keadaan atau cara dapat diungkapkan dengan lebih kaya. Berikutnya, fungsi idiom dalam semantik. Fungsi idiom dalam semantik yang pertama, ekspresi emosi. Idiom sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau emosi dengan cara yang lebih kuat dan mendalam. Yang kedua, kekayaan bahasa. Penggunaan idiom menambah variasi dan keindahan dalam bahasa serta memberikan nuansa yang lebih dalam. Kesimpulan,
Idiom dalam kajian makna atau semantik memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam menyampaikan makna. Memahami idiom membantu kita untuk lebih menghargai kekayaan bahasa dan konteks budaya yang ada, serta meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Komponen makna dalam kajian semantik merujuk pada elemen-elemen yang membentuk makna suatu kata, frasa, atau ungkapan. Dalam konteks idiom, komponen makna sangat penting untuk memahami bagaimana makna keseluruhan terbentuk dari bagian-bagian yang lebih kecil. Berikut adalah beberapa komponen makna beserta contohnya. 1. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang langsung dan harfiah dari sebuah kata. Ini adalah arti yang bisa kita temukan di kamus. Contohnya, kata kucing. Makna denotatif, hewan peliharaan kecil yang biasanya berbulu. 2. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul dari perasaan atau asosiasi yang kita miliki terhadap kata tersebut. Ini bisa berbeda-beda tergantung pengalaman masing-masing orang. Contohnya, kata kucing. Makna konotatif bisa dianggap lucu, manja, atau bahkan licik, tergantung pada pengalaman orang dengan kucing. 3. Makna kiasan. Makna kiasan adalah makna yang tidak bisa dipahami secara langsung. Ini adalah makna yang lebih dalam atau figuratif. Contoh, idiom kuda hitam. Makna kiasan, seseorang yang tidak terduga bisa berhasil, bukan berarti kuda yang berwarna hitam. 4. Makna sintaktik. Makna sintaktik berkaitan dengan bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat. Susunan kata ini mempengaruhi arti kalimat. Contohnya, kalimat dia melihat kucing di taman. Makna sintaktik, kalimat ini menunjuk bahwa dia melakukan tindakan melihat terhadap kucing yang ada di taman. 5. Makna pragmatik. Makna pragmatik adalah makna yang tergantung pada situasi atau konteks saat kita berbicara. Ini memperhatikan bagaimana orang berinteraksi. Contohnya, pernyataan, bisa tolong tutup jendela. Makna pragmatik, ini adalah permintaan yang sopan untuk menutup jendela, bukan hanya sekedar bertanya. 6. Makna relasional. Makna relasional adalah hubungan antara kata-kata seperti kata yang memiliki arti mirip, yaitu sinonim, atau berlawanan, yaitu antonim. Contohnya, sinonim besar dan luas. Makna relasional, kedua kata ini memiliki arti yang mirip tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. 7. Makna kultural. Makna kultural adalah makna yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya, idiom air di daun talas. Makna kulturalnya, dalam budaya Indonesia, ini menggambarkan sesuatu yang tidak berpengaruh, mencerminkan pandangan tentang ketidakberdayaan. Kesimpulannya, memahami komponen makna membantu kita mengerti bagaimana arti kata dan ungkapan terbentuk. Dengan cara ini, kita bisa lebih menghargai bahasa dan bagaimana makna bisa berbeda tergantung pada konteks dan budaya. Oke teman-teman, itu saja materi yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.